huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu waghdhu bihi farhana sallallahu alaihi mustamsikan bil urwatil wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man anshana sallallahu alaihi wastash'iran anwara man qila mata kunta nabiyyan qala adamu kana sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, panjang umur, sehingga kembali kita diperjumpakan di majelis ilmu kita ini melanjutkan pembacaan Ratibul Atas dan kajian kitab Lubabul Hadits, yang mana kita berharap selalu mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Lubabul Hadits kita pertemuan terakhir masih seputar bab yang ke-34, berbicara tentang fi fadilatil iqlal minal akli wan naumi warrahati, keutamaan menyedikitkan makan, tidur, dan bersenang-senang. Menyedikitkan atau bahasa lain itu mengurangi dari makan banyak, tidur banyak, dan santai yang banyak. Pertemuan terakhir kita tuntung membaca 5 riwayat hadis yang pertama. Hadis yang ke-6, qala sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum bikillati dhahiki wa qillati shib'i wa tahhiruha bil ju'i tasfu wa tariqu. Hadis ke-6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyu qulubakum bikillatid dhahiki, hidupkan hati-hati kalian dengan mengurangi tertawa. Hidupkan hati-hati kalian dengan mengurangi tertawa. Wa qillatis shibai, dan dengan mengurangi rasa kenyang.
dan dengan mengurangi rasa kanyang. Wa tahhiruha, dan sucikan hati-hati kalian, sucikan hati-hati kalian bil ju'i, dengan rasa lapar. Sucikan hati-hati kalian dengan rasa lapar. Tasfu, maka hati-hati kalian akan suci, watariqu, dan akan lemah lembut. Tahhiruha bil ju'i, sucikan hati-hati kalian dengan rasa lapar. Tasfu, maka dia akan suci. Watariqu, dan ia akan lemah lembut hati tersebut. Hadits yang keenam diawali oleh Rasulullah, ujar beliau, ahyu, hidupkan hati-hati kalian, qulubakum. Artinya ada istilah hati hidup, hati mati. Istilah ini sama dengan pembahasan sebelumnya, hati karas dan hati yang lembut. Kayak apa dicontohkan pertemuan sebelumnya? Hati karas. Hati yang keras itu yang sulit menerima nasihat. Seseorang yang pangulir dalam menggawi kebaikan akhirat itu tanda hati keras. Bisa dikatakan hati keras itu hati yang mati. Sebaliknya, lawan dari hati yang keras, hati yang lembut. Bagaimana hati lembut itu? Ciri-ciri orang yang berisi hati lembut, mudah menangis mendengar perkara akhirat, mudah dibawai beramal kebajikan, semangat dalam hal-hal yang baik yang berbau akhirat, jauh dari dosa-dosa. Itu tanda hati orang lembut dan hidup. Ahyu qulubakum, hidupkan hati-hati kalian, bikillati dhahiki, dengan mengurangi tertawa, ujar Nabi. Dengan mengurangi, menyedikitkan tertawa. Artinya jangan banyak tertawa. Tertawa itu secara normal sifat manusia. Tertawa itu bagian daripada sifat yang sudah melekat pada diri manusia. Sulit dihilangkan secara total, itu sulit, tapi dikurangi kawan. Kayak apa cara menguranginya? Jangan melibatkan diri pada hal-hal yang memancing tawa. Kalau dalam pergaulan kita, kekawanan yang kita kawani, ada yang kita tahu persis, amun beparakinya tertawa terus kita. Jangan tapi rancak diparaki. Itu mengurangi tawa. Kan ada kekawanan tuh kadang kayak badut. Inya terkujihingin tertawa kita. Padahal belum bepandir. Karakternya tuh menghibur. Ketujuh, membawa kisah-kisah, paloilah, apalah, nang mau olah orang tertawa, maka nang mendengar mengakak, kelakak. Ada nang tertawa, kelakak sambil menampar. Wak. Kekawanan yang bergaul
yang rancak begawa pasti paham itu. Ada di antara kakawanan kita nang kita kawan itu nang bisa disebut joker. Orang nang ketujuh membawa canda tawa. Kalau pian tahu persis amun beparak inya pasti tertawa, teh hingus-hingus, jangan tapi diparaki. Kawani secukupnya aja tuh. Ini bentuk mengurangi tawa dengan niatan mudah-mudahan hati lembut, hati hidup. Karena orang yang hari-hari tertawa terus. Hari-hari mengalakak, hari-hari tertawaan. Sedikit-sedikit tertawa, ya. Kak. Ini menunjukkan hatinya ini sama sekali jauh dari sifat khusyuk. Orang yang khusyuk itu nang ingat akhirat, kadang mau inya tertawa terus. Pasti suatu saat teringat kayak apa alam barzakh, kayak apa alam kubur. Suatu saat aku meninggal, suatu saat aku dihisab, suatu saat aku dimintai pertanggungjawaban, suatu saat aku dibungkus kain kafan, suatu saat aku diangkat orang, dimasukkan orang ke liang lahat. Suatu saat kelak aku dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau kelakuan gak ada baik, aku terbakar panas matahari di padang mahsyar. Kalau kelakuan gak ada baik, di akhirat aku menerima catatan amal dengan tangan kiri. Kalau kelakuan gak ada baik, aku bisa tergelincir di jembatan sirat. Orang dengan hati khusyuk ingat itu, berkurang tertawanya. Tapi orang yang sedikit-sedikit tertawa, padahal sesuatu nang inya dengar tu kada lucu, tertawa. Sesuatu nang inya pandang kada lucu, tertawa. Bahkan ada yang ekstrim yang diberitakan dan didengar olehnya atau yang diberitakan dan dibaca olehnya adalah berita sedih, bentuk hakikatnya, tapi tertawa. Contoh apa? Di Facebook ada berita online. Terjadi pemerkosaan di desa Fulan bin Fulan. Korbannya berumur 6 tahun. Gadis belia dan penjahatnya adalah kakek berumur 72 tahun. Sedih kada itu? Sedih. Ada yang membaca tertawa, bungolnya kai. Bodoh ini. Ada yang tertawa, itu padahal orang sedih. Kekanakan halus jadi korban pemerkosaan. Ada aja yang komen kena, kai. Tua-tua beuban sudah, musik. Kisahku. Model tertawa-tawa. Ini berita sedih, bayangkan kuitan kekanak tuh kayak apa hidupnya. Dan bayangkan nasib masa depan kekanak itu traumanya. Berpuluh tahun sampai dewasa pasti ingat kejadian itu, diperkosa kai-kainya. Kita nang melihat malah tertawa. Nah ini hati gak ada khusyuk kita. Kada bisa kita simpati dengan musibah orang. Malah nang difokuskan kainya, wah kai legend. Wah kainya ini kalau wasan menjomblo aja sih. Wak tertawaan. Coba bang fokus nih korban kayak apa nasib. Sehingga kita khusus sedih kayak apa nasib kekanak ini menggana trauma sampai ke Tuhan. Belum kayak apa rasa malu yang ditanggung dua kuitannya, nang mama lawan nang uma. Belum lagi kayak apa keluarga si kai ini menanggung rasa supan. Pakaiannya kayak itu kelakuan bejat. Bukan hal yang layak ditertawakan itu. Antik wah inilah. Tanda apa? Hatinya itu kada khusyuk. Kada bisa menilai satu keadaan itu dari sudut pandang akhirat. Nah itu kada usah ditawakan. Kalau pindah ke kita kena kejadian. Anak kita kada anu di anu orang. Na'udzubillah min dzalik. Ayu qulubakum biqillatil dhahiki. Hidupkan hati-hati kalian dengan sedikit tertawa atau menyedikitkan tertawa. Wa qillati shibai. Dan hidupkan hati-hati kalian dengan jarang kanyang. Jarangi untuk parutu kanyang. Rasa akan padihnya parut lapar.
biasa akan menerima rasa lapar. Nasi ada, iwak ada, tapi lihat akan lapar 1, 2, 3 jam. Itu bentuk kita menghidupkan hati juga. Entah kayak apa ikatan atau hubungan antara parut lawan hati, pada intinya jar Nabi, cara menghidupkan hati salah satunya rancaki malaparakan diri. Orang yang biasa kanyang terus parutnya full, parut tuh terus. Itu hati biasanya keras. Awak koler, bawaannya hendak barabah terus dan sebagainya. Tapi orang yang merasakan rasa lapar, padih parut dibiasakan, parut itu dikosongi dibiasakan, hatinya akan hidup. Wa tahiruha bil ju'i tasfu wa tariq. Dan bersihkan atau sucikan hati-hati kalian dengan rancak lapar. Ini tadi. Rancaki istilah melaparakan jasad kita. Tasfu, maka hati kita akan suci, wa tariqu, dan akan lembut. Hadits yang ketujuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkura. Hadits ketujuh, Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat denganku hari kiamat adalah orang yang paling banyak lapar, dan paling banyak bertafakkur. Orang yang paling dekat denganku hari kiamat adalah orang yang paling banyak lapar di dunia dan paling banyak bertafakkur. Nah, ini pun satu anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seputar banyak-banyaklah melaparkan diri. Walau makanan tersedia di dapur, lauk pauk lengkap, dilapar-laparkan supaya merasai rasa lapar, itu bagus. Orang yang paling dekat denganku hari kiamat, jar Nabi. Jelas kalau orang para nabi hari kiamat itu orang selamat. Orang yang dihitung oleh Nabi, orang yang istimewa. Selamat pasti. Siapa orang itu? Yang paling banyak melaparkan diri di dunia. Laparnya. Tapi bukan lapar wara, lapar aja. Lapar dengan niatan menyengajakan agar membersihi hati dan menghidupkan hati. Ia paham rasa lapar itu, dibalik rasa lapar ada keutamaan, lalu menyengajakan ia lapar. Bukan yang lapar-lapar secara sengaja, tapi kadada niatan di belakangnya. Lapar karena memang kada berduit ia makan. Itu belum tentunya parak lawan Nabi hari kiamat. Tergantung keimanannya, tergantung ketaatannya, tergantung kesabaran. Tapi yang dimaksud sini yang sengaja melaparkan diri karena paham di balik rasa lapar itu ada keutamaan. Dan ia beriman pada Allah dan Rasul.
wa tafakkuran, dan yang paling dekat denganku hari kiamat orang yang paling banyak bertafakkur. Maksudnya apa? Orang yang rancak merenung, bertafakkur, berpikir, yang mana berpikir di sini memikirkan tentang akhirat, memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan keagungan Allah, memikirkan segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Rasulullah. Bukan yang orang paling banyak memikirkan hal-hal yang lain yang umum, enggak ada. Tafakkur di sini yang menjadi sebab orang dekat lawan Nabi hari kiamat, segala macam bentuk tafakkur yang mengingatkan kita Allah dan Rasul dan akhirat. Jadi jangan diartikan orang yang banyak pikiran itu pasti parak lawan Nabi hari kiamat. Tapi kalau yang inya pikirkan hal-hal duniawi, kada mesti. Contoh ada orang murung inya, tasandar di tawing. Berpikir, di pandiri kada nyambung, karena niat bertafakur, berpikir. Pas ditakuni apa nang pian pikirakan jadi beban pikiran pian. Harga getah turun. Kada ada kaitannya. Kada ada kaitan itu. Atau memikirkan hal-hal lain yang kada ada kaitan akhirat. Bertafakur 2 jam atau sandar di tawing. Merenung, berpandir kada. Kopi sawat dingin kada tahirup. Ditakuni kenapa pian ini? Bertafakur masalah apa? Malam tadi Liverpool kalah. Kada ada kaitannya. Itu bukan orang yang dekat lawan Nabi hari kiamat. Tafakur di sini orang yang menggunakan akalnya untuk menambah keimanan pada Allah dan pada Nabi dan akhirat. Contoh, merenung di pinggir rumah, di tawing, di pelataran. Memperhatikan dan mengingat-ingat kejadian-kejadian yang ada yang di sekitarnya. Aku lagi halus dalam pikirannya. Menemui para orang tua bahari, kai-kai di kampung ini. Sekarang aku sudah umur 30, kai-kai nang bahari aku tamui lagi halus, sudah kedadaan lagi. Seberataan di belakang masjid bertanam rata-rata. Apakah nang dikerjakan mereka di alam barzakh? Bagaimana mereka berjumpa malaikat mungkar dan nakir? Nyamankah inya di alam kubur sana? Dan di hadapanku banyak kekanakan bebukahan. Ini posisi aku bahari ketika aku berada di umur yang sama. Yang mana ketika inya tuha, aku nang sudah kededa lagi nang bertajak kena di masjid di belakang. Lalu bertafakur, kayak ini jalah kehidupan tu berputar. Amun aku kada bujur-bujur di sisa umurku, bisa jadi aku dikubur, digencet, dan aku banyak disiksa oleh malaikat. Oleh karena itu jerinya, kesimpulan dari bertafakur, dari semenjak ini aku hendak bebaik diri, beramal. Kada hendak lagi mabuk, kada hendak lagi main babinian, kada hendak lagi bajudi, kada hendak lagi main slot, kada hendak lagi hal-hal yang lain-lain. Hasil darinya bertafakur, ini nang dimaksud Nabi, orang kena nang paling dekat posisinya lawan Nabi hari kiamat. Menggunakan akal dan ingatan untuk membuat satu kesimpulan yang menambah keimanannya pada Allah dan Rasul. Melihat kejadian macam-macam kelakuan tingkah laku manusia. Ada yang mati overdosis, meminum minuman yang campur aduk, kopi mik campur komik, campur ini itu, bebusak muntung, meninggal. Jadi bahan ia bertafakur. Bungulnya orang itu leh. Kenapa hidup kayak itu disia-siakan? Kayak apa nasibnya karena di alam barzakh? Diolahnya bahan tafakur kejadian-kejadian. Kemudian lagi kejadian yang lain, bencana alam dan sebagainya. Lalu inya pernah mendengar satu ceramah, tidaklah ada al-fasad, kerusakan di muka bumi, kecuali bima kasabat aidinas, kecuali karena ulah tangan manusia itu sendiri. Tidaklah musibah bencana turun, tapi karena sebab ada kemaksiatan merajalela. Ditafakurinya pula, kayak apa kampungku ni? Masih banyak nang kada-kada kakanda-kanya nang mabuk ini. Kalau pina balak turun.
mudahan kada dan aku nang terlebih dahulu menghindari dari maksiat supaya kada bala turun. Bertafakurnya gitu nah, sampai dingin kopi kada tahirup. Ini bagus. Melihat orang tunggang langgang, kujuk-kujuk berkendaraan muka rumah, mobilnya, kendaraannya, ada nang be-make up, ada nang ada berjilbab, ada nang lakian selawar handap, ada nang pelatnya mati, ada nang pelat habang tapi pacu sebelah mornya. Inya meitihi lalu lalang manusia, lalu jadi bahan tafakur. Ini kujuk-kujuk manusia tunggang langgang. Ada nang tujuan seekong hendak kawarung, ada tujuan seekong hendak begawi, ada tujuan seekong berhabis bensin wara, JJS, ada seekong nang hendak mengambil durian orang, ada macam-macam tujuan. Kayak ini jakah kehidupan. Aku pang termasuk golongan nang mana nang ingat akhirat kah atau sama dengan orang-orang nang inya tenggelam dengan aktivitas duniawi ini. Nang orang azan di masjid inya kada tahu di azan, tagawi sembahyang gin kada. Aku masuk golongan mana? Bertafakur melihat nang inya pandang. Nah, ini orang nang baik. Pernah lah pian bertafakur gitu nah, lagi di warung contohnya, di warung sambil nguhup mie. Berpikir bagaimana keadaan aku kena. Di tanah manakah aku ditanam? Kain kafan yang mana kena yang akan menutupi awakku? Entah sudah dijahit kainnya saat ini ketika kau hidup, atau masih belum dibentuk kainnya. Adapun tanah mana kena yang menyentuh awakku ketika aku dikubur, pasti detik ini walau aku masih hidup, tanah itu sudah ada. Hanya menunggu hitungan mundur apabila nyawaku dicabut, di situ takdir tanah yang akan menutupiku. Berpikirnya bertafakur kayak itu. Kemudian banyu yang mana kena yang memandi jasadku ketika meninggal. Sedangkan banyu itu detik ini ketika aku hidup, banyunya itu ada. Entah masih mengalir di sungai mana, nang nanti suatu saat detik aku meninggal, banyu itu nang diambil orang diandak ke wadah, dan itu nang akan dibasahkan ke awakku. Berpikir lalu ingat matinya. Nah ini mantap. Kambang nang mana kena nang akan diandaki di atas kuburku. Entah kambang itu sudah keluar atau masih belum tumbuh. Kemudian berpikir juga melihat keranda mayat di masjid. Suatu saat aku nang ada di dalam keranda tersebut. Walau selama ini aku nang tukang angkat. Suatu saat kain nang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah warna hijau. Selama ini aku melihat dari luar. Suatu saat aku nang ditutupi itu. Berpikir, inya tafakur gitu. Lalu menjadi bahan kesimpulan bahwa amun aku kada bebujur juga. Wah ini nih, kayak apa nasibku kena dikubur. Ini orang banyak tafakur, menggunakan akal, pikiran untuk menambah keimanan. Ini aqrabukum minni yaumil qiyamah, jar Nabi. Orang yang paling dekat posisinya lawan ku hari kiamat. Jangan nang beban pikiran galau nang dipikirkan urusan sepele, Liverpool kalah lawan Persitap. Atau yang dipikirkan masalah bebinian galau. Kenapa cintaku ditolak? Ya. Padahal kata-kata yang aku ketik di WhatsApp sudah luar biasa. Bungol. Kada penting. Nang kayak itu jadi tafakur. Beban 3-4 jam. Kada mau makan. Kada mau guring. Itu bodoh. Anak kayak itu. Kalau hendak bercinta, cinta yang halal. Kumpulkan jujuran. Fokus begawi. Halal kan? Jangan nang. Kamu mau gak jadi pacarku? Bahari itu zaman lupus, tahu lupus sebenarnya. Tua-tuaan tahu di lupus. Oke lah zaman bahari. Wah ini sudah hijrah dah. Nang kayak itu tuh mau pacaran-pacaran di WhatsApp, kirim-kirim foto. Betakun dah maam belum. Buang jauh-jauh gitu. Pikirkan akhirat aja. Kalau memang ada bercinta-cinta yang halal sekalian. Ada galau. Kayak apa nang halal? Fokus kayak apa kalau sudah mencari yang halal? Fokus mencari, mengumpulkan duit jujuran, itu aja fokus. Jangan pacaran-pacaran bahari ini gitu mau. Zaman bebuhan artis-artis tuha, wah ini masih anuman. La ilaha illallah. Hadits yang ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, man kathura ta'amuhu kathura adabuhu.
La ilaha illallah. Hadits yang ke-8 ujar Nabi, barang siapa yang makannya banyak, barang siapa yang makannya banyak, kathura adzabuhu, siksanya pun akan banyak hari kiamat. Barang siapa yang makannya banyak, siksanya pun akan banyak hari kiamat. Maksudnya kayak apa siksa di sini? Maksud siksa di sini adalah akan panjang pertanggungjawabannya hari kiamat. Akan memanjangi durasi pertanyaan baginya. Kenapa ikam fulan bin fulan sudah makan nasi goreng, imbahnya menguhup mie pulang, imbahnya terang bulan, imbahnya martabak, imbahnya pentol 15 buting. Artinya memanjangi pertanyaan. Hari kiamat orang yang banyak makan itu. Kalau luasan lambung. Itu yang dimaksud kathura azabuhu. Memanjangi akan pertanggungjawabannya hari kiamat. Pahamlah kira-kira. Intinya makan itu seperlunya kalau kawan. Kadu semacam-macam. Dalam sebulan itu makan seperlunya. Kalaupun hendak nang nyaman sekali sebulan aja enggak apa-apa. 2 kali sebulan. Untuk menghimungi anak, bini, keluarga. Oke. 3 kali sebulan. Jangan nih hari-hari macam-macam warna-warni di atas meja. Nasi putih, samin, kuning, nasi goreng, menunya pulang ayam bakar, kemudian lagi haruan, kemudian rendang, intalo, iwak karing, iwak sapat, undang. Itu dimakan sekaligus di waktu yang sama. Ini kathura ta'amuh, kebanyakan penyakit wara kena, kolesterol lah, darah tinggi lah kena, macam-macam, muntaber lah, terkumpulan aneh. Man dobata batnahu dobata dinahu. Barang siapa yang bisa mengatur parutnya, mengatur apa saja yang masuk ke dalam parut, kada seberataan dibuat-buat terus, dobata dinahu. Orang tersebut akan bisa mengatur urusan keagamaannya. Kalau bisa mengatur urusan parut, orang itu akan lebih mudah juga mengatur urusan aktivitas keagamaannya. Tapi kalau urusan parut aja, melihat ini nafsu, melihat ini hendak, melihat ini titik liur, ada tukang pentol lewat cucuk, ada tukang bakso kiau, tukang mie goreng lewat ambil juga seberataan hantuk. Kadang kau mengatur lawan nafsunya, otomatis aktivitas keagamaannya pun kadang kau mengatur juga. Karena ujar ulama salaf, man dobata batnahu dobata dinahu. Yang bisa mengatur parut, orang tersebut akan bisa mengatur urusan aktivitas keagamaannya. Nasi putih, iwak intalo sebuting, kecap cukup. Yang penting ada energi, parut kanyang. Jangan sampai kanyang benar juga. Atau nasi putih, iwaknya apa? Iwak karing, telang, lawan kecap, teh, cukup. Atau mie goreng, bekuhup, intalu sebiji, cukup. Biasakan sederhana tuh nah. Walau sebenarnya mampu, kita kau aja menukar, tapi biasakan sederhana. Man kathura ta'amuhu kathura adabuhu. Barang siapa banyak makannya, jenis-jenis makanan yang dimakannya banyak, kathura adabuhu, akan banyak juga siksanya hari kiamat. Maksud dari siksa sini, pertanggungjawabannya pun akan lebih panjang dari yang umum. Kenapa? Terbiasa memenuhi kehendak syahwat dan nafsunya. Ada kawan mengatur, mengontrol syahwat. Ketika titik liur hendak bakso, aku kada hendak mentaati nafsuku sorang.
iwak karing aja. Nah, ini bagus. Tahdib, melatih diri. Hadits yang ke-9, qala sallallahu alaihi wasallam la sihhata ma'a kathratin naumi wala sihhata ma'a kathratil akli wala shifaa'a biharamin. Ini penting nih. Hadits ke-9, Rasulullah bersabda, tidak ada kesehatan atau tidak sehat. Tidak ada kesehatan berbarengan dengan banyaknya tidur. Ma'akat ratin naumi. Tidak ada kesehatan berbarengan dengan banyak guring, banyak tidur. Wala sihhata ma'akat ratil akli. Dan tidak ada kesehatan berbarengan dengan banyak makan. Wala shifaa'a, dan tidak ada kesembuhan biharam, dengan sesuatu yang diharamkan. Lihati bujur-bujur. Hadits ke-9 jar Nabi, la sihhata ma'a kathratin naumi. Guring banyak itu kada sehat, itu ringkasnya. Jangan pian menyimpulkan dengan kesimpulan semakin banyak aku guring semakin sehat awakku. Kada, sakit awak. Nabi seorang berucap la sihhata ma'a kathratin naumi. Kada ada istilah sehat besertaan dengan banyaknya guring. Kayak apa guring itu dikatakan banyak? Lebih 8 jam dalam sehari semalam. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ujar Sidin, upayakan sehari semalam 24 jam itu, guringnya kita itu jangan lebih dari 8 jam. Itu dalam Bidayatul Hidayah. Sehari semalam itu, jar beliau, totalnya 24 jam. Upayakan total jumlah waktu kita guring sehari semalam 24 jam itu jangan lebih dari 8 jam. Ibarat malam lawan guring siang itu ketika digabung ditambah jangan lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam dikatakan banyak sudah itu. Contohnya kayak apa? Sehari semalam 24 jam, guringnya inya 12 jam. Wah, itu parah itu. Kayak apa 12 jam? Anggap guring jam 8 malam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam bangun subuhnya. 9 jam sudah. Siang guring pulang imbah zuhur. 3 jam sampai asar. 9 tambah 3, 12. Sehari semalam kayak itu terus gawiannya. Bangkak mata. Awak sakitan. Jangan dikatakan sehat itu. La sihhata ma'a kathratin naum. Kada ada istilah sehat dengan banyak guring itu. 8 jam itu dalam 24 jam itu dikatakan banyak sudah. Bahkan Imam Ghazali itu menyampaikan, jar Sidin, seseorang yang sehari semalam tuh guringnya 8 jam, apabila umurnya itu 60 tahun panjang umur, apabila umurnya 60 tahun, kalau kebiasaan sehari semalam tuh 8 jam guring, dan umurnya 60, maka bisa disimpulkan 60 tahun inya umur itu, 20 tahunnya tuh inya guring. Kenapa? Karena 8 jam dari 24 jam itu 1/3-nya dari 24 jam. 24 bagi 8 berapa? 3.
Kalau inya tiap hari 8 jam guring, jadi Imam Ghazali, ketika umur 60, 40 tahun inya dalam keadaan terjaga kada guring, 20 tahun tuh guring wara kalau dihitung secara kalkulator. Paham lah ya? Karena sehari semalam 24 jam. 8 dari 24 jam itu sepertiganya. Kalau umurnya 60, sepertiga dari umur 60 berapa? 20 tahun. 20 tahun guring wara. Nyamanlah mendengar bian. Orang nang tiap hari, tiap malam, guringnya 8 jam. 20 tahun guring wara kalau umur 60. Kayak apa nang guringnya 12 jam. Umurnya 60. Tiap hari 12 jam guring. Total waktu guring. Ketika umur 60, 30 tahun guring wara. 30 tahunnya jaga. Ta'tilun lil hayah. Makanya jar Imam Ghazali, hakikatnya guring itu ta'tilun lil hayah. Itu sebenarnya menganggurkan kehidupan. Jadi pengangguran dalam hidup. Guring wara. 8 jam tuh. Sehari semalam 8 jam. Pian bang, coba pian sekali-kali menghitung. Kadar waktu guringku sehari semalam berapa jam kira? Nang guring sungsung kan banyak gua. Nang kada kawa begadang sedikit lalu menguap, ngantuk. Jam 8 malam tuh guring dah. Bangun jam 5 aja bersubuh. Itu 9 jam dah. Kena mbak juhur, kakanyangan makan, guring pulang, bangun asar. Tambah pulang 2 jam. Kayak itu terus tiap hari. Itu latihan meninggal. Ta'tilul hayah jadi Imam Ghazali. Dan ingat, la sihhata ma'a kathratin naum. Kadada istilah sehat berbarengan dengan banyak guring. Banyak guring malah menambah banyak penyakit. Pernah lah pian guring lawas, bah bangun kalau bang sigar, kepala sakit, pinggang sakit. Pernah lah pian. Pas lagi begawian, contohnya keuyuhan, entah gotong royong, ini itu pas guring, dihitung guring contohnya imbah subuh, bangun sore asar. Waktu tambahnya sakit, bukannya sigar. Bangun guring lah asar, guring imbah subuh, bangun asar. Wah. Kalau pang sigar sehat walafiat kada malah bersakit. Kepala lah pusing, kopi mana kopi ya. La sihhata ma'a kathratin naum. Tidurlah secukupnya. Kadada istilah sehat berbarengan dengan banyak guring. Wala sihhata ma'a kathratil akli. Dan kadada kesehatan istilah sehat berbarengan dengan banyak makan. Semakin orang itu banyak makan sehari semalamnya, semakin banyak penyakitnya. Normal makan 3 kali sehari. Ada nang 2 kali sehari lebih bagus lagi. Inya makan 5 kali sehari. Macam-macam. Nasi hantup, mie hantup, terang bulan, 2 bungkus, rasa coklat, rasa strawberry. Malamnya martabak pulang 2 plastik. Belum lagi minumannya macam-macam nang diminum. Kopi, satrup, susu, kopi mik, boba. Wah ini lagi ramai tuh minuman boba. Kopi janji jiwa. Kopi janji hati. Apalagi kopi-kopi macam-macam. Dan kopi-kopi lainnya. Macam-macam masuk ke parut. Dan kayak itu terus saban hari. Kayak naik ke umur 30 ke atas, 40 ke atas merasa tuh sakitan awak. Macam-macam komplikasi. Kenapa? Kada memfilter pamakan-pamakan. Tapi orang-orang bahari coba lihat, nang tua-tua, nang umur 90 dan yang lain. Takut nih resepnya kayak apa pian kai sampai sehat walafiat ini makan sedikit sih din dan kada macam-macam warna nang dimakan. Bangun subuh sehat menghirup udara subuh, makan kada lebih banyak makan warna-warni, minuman banyu putih, teh. Banyu putih, teh. Terus sehingga bagian daripada pencernaan ini kada pusing mencerna. Ginjal kada pusing macam-macam nang disaring. Lambung kada pusing macam-macam yang diproses.
Tapi kalau macam-macam, tarang bulan masuk, apa pulang je lambung jaka Pandir. Lambung nih jaka Pandir, ini pulang karena aku prosesnya. Bah tuntung diproses oleh lambung ini pulang pencernaan masuk pulang pentol 15 buting, 15 biji. Ini pulang je lambung. Maka cucuk pentolnya termasuk juga sedikit. Tuntung mencerna ini lambung sudah jaka kau Pandir tuh. Masuk pulang aneka macam makanan sanggar pulang. Berminyak nih je lambung. Ngalih pulang ini memisahkan minyak lawan partikel makanannya untuk mana yang dijadikan ampas, mana yang dijadikan energi. Tuntung itu tiba-tiba masuk pulang apa? Bulu mariaban. Napa ini je lambung? Ini lain makanan je lambung. Apa ini? Ini bergerak. La ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. La sihata ma kathratil akli. Kada sehat besertaan dengan makan yang banyak. Wala shifaa bi haram. Ini penting. Dan tidak ada istilah kesembuhan dengan sesuatu yang haram. Nah, ini penting. Awak garing jar. Lawas sudah garingnya berbulan-bulan, dibawa obat sudah juga, dibawa ke dokter sudah juga. Habis itu ada pengobatan alternatif. Apa pengobatan alternatifnya? Meminum kamih warik. Contoh kan antik wah ini. Herbal alternatif alami, bahasanya bagus diolah. Pengobatan herbal alami, kamih warik. Kamih kerak, kamih warik itu najis. Dan najis haram untuk diminum. Kalau pian berpegang dengan konsep Nabi, la sihata, la shifaa bi haram, tidak ada istilah kesembuhan dengan sesuatu yang haram, jangan mau pian dibunguli meminum kamih warik. Harau harat besing gantung ya Nabi. Sama dengan hal-hal yang lain. Apa? Inya sakit. Apa nak sakit? Jiwanya. Jiwanya tersakiti. Sakit hati gara-gara ini itu. Apa obatnya? Sebutin aja. Malaga. Yang nyata haram memabukkan itu lain obat. La shifaa ma'a haram. Ada mungkin ada kesembuhan di balik yang haram. Itu sugestipian seorang mengajar. Aku ngawai ampe galau sakit hati ini. Hanya dengan 2-3 botol Malaga. Wah. Bodoh. Bujurnya pas mabuk kadang merasa sakit hati. Imba tuntung sadar sakit pulang. Malah bebangat. Memang di dalam fikih, kalau memang terbukti mujarab ada sesuatu yang najis bisa menyembuhkan, tetap kada boleh berobat dengan yang najis tadi, kecuali memang tidak ditemukan satu benda suci apapun yang bisa menggantikannya. Nah itu secara fikih ada, tidak dibolehkan memakai unsur yang haram itu. Tapi kalau ada unsur lain yang halal, wajib menggunakan yang halal. Kada ada istilah kesembuhan dengan sesuatu yang haram itu kada ada. Kalau sesuatu itu diharamkan oleh agama, diharamkan diminum, diharamkan untuk dimakan, diharamkan untuk digunakan, tidak ada kata kesembuhan di balik itu. Itu hayalan aja. Kesembuhan itu ada dengan sesuatu yang halal. Kira-kira paham enggak? Terakhir hadis yang ke-10, qala sallallahu alaihi wasallam, as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur di pagi hari, tidur di awal pagi hari, itu subhah namanya. Pakai short lain sin. Tidur di awal pagi hari, tamna'ur rizqa, bisa menghalangi rezeki. Tidur di awal pagi hari bisa menghalangi rezeki.
Apa tidur di awal pagi hari? Bahasa gaulnya mamadar. Ada bahasa lain lah selain mamadar. Mamadar. Nah ini makanya orang-orang tuha bahari anti guring di pagi hari. Kenapa? Itu bisa menjadi sebab sempitnya rezeki. Secara logikanya aja sudah, waktu pagi itu waktu kita mencari rezeki. Kalau pian memadar sampai jam 11, maka terlewatkan waktu-waktu emas untuk mencari rezeki. Jam 11 ke atas tuh panas dahare. Khususnya nang bagawi di gawian nang langsung di bawah terik matahari. Masa-masa emas untuk mencari itu pagi, ketika matahari kada terlalu panas dan sehat. Tapi kalau jam 11 ke atas, memaksakan begawi tapaluh bahirang latat. Makanya as-subhatu tamna'u arizqa. Guring di awal pagi hari itu bisa menghalangi rezeki. Au tamna'u al-barakata minhu. Atau di dalam syarah disebut tidur di awal pagi hari itu bisa menghalangi keberkahan rezeki. Rezekinya dapat taurus tapi kada berkah jadinya. Jadi usahakan kalau bisa imbah subuh jangan dahulu memadar-madar. Kalau larut sampai ke zuhur. Bagilah waktu sebaik mungkin. Mudah-mudahan yang dibaca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majelis ilmu. Allah jauhkan dari kita hal-hal yang memancing akan murka Allah. Dan Allah dekatkan kepada kita segala macam yang bisa mendekatkan diri kita kepada keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabatin lana bidinina ma'alil qutri undha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atkiya ulama nadha bil khairi wa nukba kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa ala al-alil kirami syuraba wa ala sabil masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.